Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Untuk video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang cara memasang Nextcloud di VPS, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, VPS yang saya gunakan itu VPS dari bisnetgeo.com ya. Alasannya karena salah satunya adalah harga yang terjangkau dan sudah menggunakan NVMe, teman-teman. Yes, jadi tidak menggunakan harddisk SSD tapi menggunakan NVMe. Nah, VPS yang saya gunakan itu teman-teman bisa mengecek di sini, teman-teman, di bagian harga. Kemudian saya menggunakan di video tutorial kali ini VPS Neoled Pro. Nah, paketnya ini macam-macam, teman-teman, dari SS.1.1 ya, yaitu 1 core dan 1 GB dengan storage 30 GB SSD NVMe dengan harga per bulannya itu di 119.000, teman-teman. Menurut saya ini sangat terjangkau, dan di tutorial kali ini itu saya menggunakan paket yang ini, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang pemula yang pengen mencoba bagaimana sih penggunaan VPS dan apakah begitu ribet untuk menginstal berbagai macam website. Nah, teman-teman mencoba dulu yang paket SS.1.1 dan teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa mengupgrade ke paket yang lain, atau teman-teman langsung saja membeli paket yang lebih tinggi ya. Di sini untuk produk Neoled Pro itu paket yang tertinggi sampai video ini dibuat ya, itu EL.48.12 atau 12 core CPU atau virtual CPU-nya. Kemudian RAM-nya itu 40 GB dan storage-nya itu 120 GB SSD NVMe. Ya, semua paket di Neoled Pro ini semuanya menggunakan SSD NVMe. Ini pasti kenceng banget. Ya, harganya sekitar 2.399.000. Jadi saat video ini dibuat ada diskon, teman-teman, yang semula harganya 3.199.000 harganya menjadi 2.399.000. Ini cukup menarik ya, diskonnya cukup banyak, teman-teman ya. Nah, ini nggak tahu nanti kalau teman-teman itu tidak segera pesan yang versi yang lebih tinggi ini ya, dimulai MS 2.2 ini sudah ada diskon, bisa jadi harganya sudah kembali normal ya. Jadi paketnya monggo silahkan di sini bisa pilih di bagian ini. Nah, kemudian teman-teman, jika teman-teman itu sudah membeli dan sudah membayar VPS yang teman-teman inginkan, silahkan teman-teman nanti login ya, masukkan username dan passwordnya. Nah, teman-teman nggak usah panik ya, ini untuk keamanan. Teman-teman akan dimintakan kode authentication yang sudah teman-teman daftarkan emailnya saat mendaftar untuk membeli paket VPS. Jadi teman-teman kalau membeli paket VPS itu harus mendaftar dulu ya, mendaftar menjadi pengguna bisnetgeo, dan itu nggak ribet juga ya. Kita masukkan emailnya. Oke. Nah, di sini sudah ada kode autentikasinya, teman-teman. Jadi akun teman-teman nggak usah khawatir, itu aman banget ya, karena ada autentikasinya. Kemudian kalau sudah dimasukkan kodenya, klik authenticate. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, setelah teman-teman itu login kemudian sudah membeli paket dari Neoled Pro ini yang caranya di create new ini ya, silahkan dipilih. Kebetulan saya memilih yang SS.1.1 dan sudah beres, teman-teman. Saya dapat IP 103 sekian ya. Jadi ini adalah alamat IP dari VPS saya ya. Kemudian teman-teman klik Neoled Pro nya, kemudian service name-nya teman-teman klik aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti kondisinya seperti ini, teman-teman membuat paketnya ya, itu pilih apa saat teman-teman beli tadi.
kebetulan saat saya beli tadi itu saya menggunakan Ubuntu 20 yang sudah include bundle AA panel. Kenapa kok saya harus memilih bundle yang AA panel? Supaya nanti proses pemasangan Nextcloud-nya cepat, nggak perlu menginstal berbagai macam software seperti PHP, kemudian Nginx, kemudian database MySQL dan seterusnya. Oke, ini adalah paketnya. Ini kondisinya sudah running. Kalau teman-teman ingin menyetop ya VPS-nya, cukup klik stop aja. Nah, di sini saya akan melakukan rebuild atau membuat ulang ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sudah masang Ubuntu apakah bisa diganti sistem operasi yang lain, sangat mungkin dan bisa ya. Saya klik rebuild. Nah, saat rebuild ini teman bisa mengganti sistem operasi yang lain, misalkan pakai Rocky strip 8 boleh, menggunakan FreeBSD 13.3 boleh. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan yang Ubuntu versi 20 yang sudah ada bundle AA panelnya, supaya saya tidak ribet untuk mengkonfigurasi atau menginstal Nextcloud. Tinggal klik confirm, klik rebuild. Nah, ini hati-hati teman-teman, kalau rebuild itu berarti data teman-teman itu habis semua ya, bersih ya. Jadi pastikan kalau teman-teman itu ada datanya di backup dulu. Klik rebuild. Oke, ditunggu sampai lingkaran yang seperti muter ini ya, besar kecil ini sudah berhenti teman-teman ya. Oke, ini sudah berhenti, sudah proses. Ini biasanya langsung otomatis VPS-nya running teman-teman. Jadi kita nggak perlu klik start ya. Tiba-tiba nanti langsung power state-nya ini adalah running. Jadi teman-teman tinggal merefresh seperti ini saja. Nah, kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini berarti sudah running teman-teman VPS-nya. Kemudian dapat alamat IP-nya ini ya, IP publiknya ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan klik Open Console. Ya, jadi teman-teman di VPS Bisnet GeoCloud yang Neoled Pro ini sudah include Open Console-nya. Jadi teman-teman nggak perlu menginstal seperti putih dan seterusnya. Menggunakan internal dari Bisnet sudah cukup. Dan kita nanti installnya hanya pakai ini teman-teman. Jadi simple ya. Masukkan passwordnya. Masukkan username-nya, kemudian passwordnya. Nggak saja ini passwordnya bener. Nah, bener. Oke, ini ya udah beres. Berarti VPS-nya sudah running teman-teman. Tinggal kita melakukan update dan upgrade sistem operasi Ubuntu-nya. Ini kalau saya sarankan teman-teman harus melakukan ini dulu. Caranya gimana? Teman-teman harus posisinya menjadi root. Untuk saya menjadi level root gimana? Mudah teman-teman. Ketik aja sudo spasi strip i, enter. Nah, dari yang Jocovlog @Jocovlog jadi root @Jocovlog. Berarti ini saya sudah menjadi user root sehingga saya bisa melakukan update. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membaca di blog saya di jocovlog.my.id. Cari saja cara memasang nih, mohon maaf ya, bukan memadang, memasang, typo ya. Oke, biasanya kalau artikel baru berada di sini teman-teman. Ya, cara memasang Nextcloud di VPS mudah dan cepat, anti ribet teman-teman. Nah, cari aja di bagian sini teman-teman. Nah, di sini ya, kita sudah sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan update dan upgrade. Perintahnya ini teman-teman, sudo spasi apt dot seterusnya. Kita akan ketik dulu di terminal. Oke, kalau sudah diketik seperti ini teman-teman, sama persis dengan yang ini, silakan langsung teman-teman enter aja. Nah, ini proses update dan upgrade teman-teman ya. Ditunggu sampai prosesnya itu 100% ya. Nah, kalau muncul seperti ini, ketik aja Y teman-teman atau yes. Teman-teman setuju gitu ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman update dan upgrade-nya. Selanjutnya teman-teman menguji saja kecepatan dari disk internal dari VPS yang teman-teman pesan di Bisnet GeoCloud ya teman-teman. Diketik ini aja dd
spasi if dan seterusnya. Kita ketik dulu di command line. Oke teman-teman, ini sudah saya ketik ya teman-teman. Kemudian kita enter, kecepatannya berapa disknya. Kecepatannya ternyata 1,4 GB. Ini artinya itu saya membuat file ya, ukurannya 64 ukuran filenya, dikalikan 16 kilo, jadi totalnya 64 kilo kali 16 jadi sekitar 1024 kilobyte ya, atau totalnya sekitar 1 giga ya. Jadi hasil pembacaannya seperti ini, 1,1 GB per second dan stabil di 1,4 GB per second. Dalam artian ini VPS-nya sudah pasti menggunakan SSD NVMe ya, karena speednya itu di atas 500 MB per second. Kalau masih di 500 atau 600 MB per second itu pasti pakai SSD SATA teman-teman. Kalau sekitar 200-300 itu pasti pakai hard disk. Nah ini yang akan membuat performa website kita itu akan jadi terasa responsif teman-teman, kenceng ya rasanya ya, walaupun menggunakan hanya satu core, CPU-nya 1 core, RAM-nya 1 GB. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan mengecek AA panelnya apakah sudah terpasang atau belum, dengan catatan kita hanya mengetik BT saja teman-teman. Jadi pastikan ini teman-teman masuk di root ya, ini wajib teman-teman masuk di root, kemudian ketik aja BT, kemudian teman-teman enter. Nah ini mungkin saya akan gini aja, enter. Nah di sini akan ada pilihan teman-teman 1 sampai 28. Teman-teman ingin apa? Ingin melihat alamat IP dan cara loginnya. Jadi pilihannya di sini nomor 14, view panel default info. Tadi cukup aja tekan 14, enter. Nah sudah dieksekusi, alamat IP-nya ini. Kita cek dulu alamat IP-nya apa dan portnya apakah benar. Alamat IP-nya bisa di copy dari sini teman-teman, paste. Portnya berapa tadi? Ini ya 7800 login. Kalau sudah muncul seperti ini berarti A panelnya aman, sudah bisa running. Oke, VPS-nya sudah ada A panelnya, ini kuncinya. Username-nya A panel, passwordnya kita nggak tahu, cara kita riset aja passwordnya teman-teman. Password untuk A panelnya yaitu di bagian pilih 5, change panel password ya, harus diketik BT lagi, kemudian pilih yang nomor 5 ini teman-teman, 5, enter. Masukkan password teman-teman, sudah beres. Berarti username-nya A panel, passwordnya sesuai dengan yang teman-teman masukkan. Kemudian kita login. Oke, sudah beres teman-teman. Di sini ditanya ada dua, berapa ini? Mana yang aktif dulu? Oh yang aktif berarti yang ini, berarti yang update-nya nanti. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, harusnya update dulu teman-teman ya. Jadi kalau nanti kok update-nya itu berada di bawah dan teman-teman nggak bisa mengakses, di refresh lagi aja. Jadi yang pertama kita update dulu AA panelnya versi yang ini ya, versi yang stabil ya, yang lebih stabil. Oke, beres. Selanjutnya kita akan menginstal Engine 8. Ini kan ada dua pilihan nih, ada LNMP recommended dan LAMP. Kalau LAMP itu biasanya menggunakan Apache teman-teman. Nah kita sebaiknya menggunakan Engine X ya. Engine X nya cari yang paling baru, MySQL nya 5.7 boleh, tapi PHP nya pastikan juga menginstal DNS server. Nah kita harus melihat dulu Nextcloud itu menggunakan PHP dan MySQL berapa ya, kita cek. Oke teman-teman, masuk aja di bagian download.nextcloud.com /server /release. Kemudian silahkan teman-teman cari Nextcloud yang paling terakhir itu Nextcloud yang versi berapa. Oh ini yang versi 30. Nah kita cari Nextcloud yang versi 30 itu menggunakan PHP dan MySQL berapa. Nah ketik aja di Google syarat Nextcloud versi 30. Nah di sini menggunakan PHP 8.1. Kalau menggunakan 8.0 berarti dia tidak mau. Oke berarti kita nggak install itu. Kemudian menggunakan
PostgreSQL 9.4. Oke. Kemudian apalagi nih? Oke teman-teman, spesifikasi yang disarankan PHP-nya minimal 8.1. Untuk MySQL ini saya kurang begitu tahu, tapi kita akan gunakan yang 5.7 aja sementara. Nanti di bagian A panel kita bisa menginstal MySQL atau multi MySQL dan multi PHP, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi yang pertama PHP-nya ini kan 5.2, kita cari yang 8. Oke, ini hanya yang ada hanya 8.0. Oke. Yang PHP-nya nanti ini kita butuh 8.1. Ini sebaiknya tidak usah. Kemudian MySQL-nya pakai 5.7 dulu. Nginx-nya oke. FTP-nya nggak usah diinstal ya. Ini FTP. Kemudian PHP MyAdmin-nya kalau teman-teman install ya silakan saja. Boleh. Terus install DNS servernya jangan lupa ya, tinggal klik. Nah nanti untuk yang PHP nya ini teman-teman kita akan install secara manual ya, nanti saya tunjukkan, mudah kok, tinggal klik aja yang ini, klik. Oke, ditunggu saja prosesnya sampai seperti ini teman-teman. Ini akan ada install Nginx dulu, install MySQL, install PHP MyAdmin, install DNS Manager. Nanti kalau ini diem teman-teman, klik aja bagian message list dan bagian task list. Nanti kalau sudah selesai teman-teman, semuanya yang di list di sini itu akan masuk ke message list ya. Nah untuk saat ini kan message listnya kan masih 0 teman-teman ya. Ini masih 0, kemudian task listnya itu ada 4 ya. Jadi ini kita tunggu sampai message listnya itu masuk di sini semua. Oke, kita tunggu instalasinya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah ada informasi sukses seperti ini ya, comment execute ya, kemudian di sini kok masih ada waiting, tenang aja teman-teman. Coba teman-teman klik message list, ini kan masih kosong. Nah ini langsung berubah jadi 4, menandakan bahwa semuanya sudah terinstall dengan baik teman-teman. Kalau diklik task list ini jadi nggak ada ya. Jadi klik message listnya, kita cek Nginx sudah terpasang, MySQL oke, PHP oke, DNS Manager oke. Nah selanjutnya kita akan menginstal yang PHP yang versi 8.1 yang tadi tidak muncul di bagian list. Caranya teman-teman scroll aja yang ini, kemudian klik App Store. Nah App Store ini untuk menambah dan mengurangi perangkat Luna atau aplikasi yang pengen teman-teman pasang di A panel. Nah, makanya ini nanti kita menginstalnya akan jauh lebih simpel karena hanya tinggal klik-klik aja teman-teman. Diketik saja PHP, di search, kemudian cari yang versi 8.1. Klik install, kemudian pilih yang compiled, yang komplit ya, klik submit, kemudian klik confirm, klik confirm ya. Nah ini teman-teman tunggu aja sampai prosesnya itu selesai ya. Semudah itu teman-teman, tinggal klik, nggak perlu kita ribet menginstal satu persatu menggunakan command line. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus cari yang susah gitu ya. Nah kalau ini kok diem aja teman-teman, klik message list, kemudian klik task list. Nah nanti kalau kok masih nggak ada perubahan, klik message list kemudian task list ya. Bisa jadi karena memang tidak update itu ya, istilahnya kita itu nge-refresh seperti ini ya. Nah gitu. Oke, kita tunggu instalasinya dulu teman-teman sampai selesai. Nah teman-teman bisa melihat di sini sudah install 8.1 finish, time 63 detik ya. Ini agak mencurigakan teman-teman ya, dan dicek di bagian 8.1 ini belum ada tulisan tampilan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman bisa nge-refresh, kemudian diketik lagi PHP teman-teman, kita install lagi nggak apa-apa ya. 8.1 kita install lagi, kemudian pilih yang compiled ini ya, kemudian klik submit, confirm lagi, kita tunggu prosesnya. Saya ulangi lagi teman-teman, untuk seluruh dokumentasinya itu saya dokumentasi di sini teman-teman ya, di blog saya jocovlog.my.id. cari saja judulnya yang cara memasang Nextcloud di VPS mudah dan cepat anti ribet ya. Sudah semuanya saya dokumentasikan, termasuk nanti videonya ini saya masukkan di sini juga, di channel YouTube saya juga. Nah teman-teman bisa melihat ini masih gagal lagi ya teman-teman. Jadi ini sudah terinstall tapi di sini belum ada informasi apapun. Oke, kalau gitu kita install dulu yang ini dulu teman-teman, yang fast dulu. Kita klik confirm. Kita tunggu lagi teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata ini juga masih gagal ya menginstal PHP 8.1. Kita refresh dulu aja. Kita ketik PHP lagi. Ini biasa teman-teman, kalau teman-teman gagal menginstal PHP ini ya 8.1, dia masih kondisinya tertulis install. Nah, coba teman-teman gini, di bagian home teman-teman di fix ya, coba di fix, di confirm. Ini untuk memperbaiki panel teman-teman. Oke, ini sudah. Kemudian kita restart bagian restart panel, di confirm. Ini panel sudah restart. Kemudian di bagian App Store lagi kita install. Jadi PHP itu teman-teman wajib harus beres dulu ya. Install lagi PHP satunya, pilih yang ini, compiled ya, klik submit. Nah, nanti klik confirm. Kalau nanti kok pakai 8.1 tetap nggak bisa, naikkan saja ke 8.2 atau 8.3, karena di atasnya itu boleh teman-teman ya. Nah, dari dokumentasi nextcloud.com ya, sistem yang sebaiknya digunakan itu rekomendasinya menggunakan Ubuntu 22.01 LTS, tapi menggunakan yang 20 itu masih bisa jalan teman-teman ya. Kemudian database-nya itu menggunakan MySQL 8.0. Tadi kita menggunakan 8.7. Nanti kita kalau misalkan nggak cocok, kita install saja ke MySQL yang lebih tinggi. Tadi kan kita 5.7 ya. Kemudian Apache-nya itu menggunakan 2.4 minimal kalau teman-teman menggunakan Apache. Kalau menggunakan Nginx, yang penting ada PHP FPM-nya. Itu wajib. Kemudian PHP runtime-nya ya. PHP runtime-nya itu minimal adalah 8.1. Recommended-nya itu 8.2, 8.3. Jadi teman-teman santai saja, kalau 8.1 itu nggak bisa diinstal PHP-nya, naikkan aja 8.2. 8.2 masih belum bisa diinstal juga 8.3. Itu teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar bisa jalan ya. Bismillah saja teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di AA panel itu saya sudah mencoba PHP yang versi 7 dan versi 8 itu bisa berjalan secara sempurna. Memang kadangkala untuk install itu kadang ya seperti ini, ada errornya, ada problemnya. Nggak apa-apa, kita install lagi ya. Kalau perlu ya seperti yang saya sampaikan tadi, di restart panelnya ya. Teman-teman harus sadar diri, karena A panel ini adalah perangkat C panelnya dari untuk Linux itu yang versi gratis teman-teman ya. Pasti akan ada beberapa kelebihan dan ada kekurangannya, dan sebenarnya masih banyak sekali panel-panel yang lain yang gratis itu sebenarnya banyak gitu. Tinggal teman-teman mana yang pengen teman-teman gunakan saja. Oke teman-teman lihat di bagian message list ini 3 kali saya install gagal ya, dan ini yang keempat kalinya teman-teman. Apakah ini bisa berhasil? Teman-teman, ini sudah beres ya. Kalau dilihat dari statusnya ini udah 4 kali. Nah, ini sudah nggak ada informasi di bagian task list. Kita lihat di sini juga belum ada perubahan teman-teman, belum bisa running ya. Kita refresh. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita coba install yang PHP yang atasnya, yang 8.2. Kita install, kita pilih yang fast dulu ya, kita confirm. Oke teman-teman, ini dari informasinya ini sudah selesai, message-nya itu sudah terinstall, finish ya. Tapi di sini belum juga running teman-teman, belum muncul seperti ini. Oke, kita akan coba teman-teman, kita akan reboot apa itu namanya, VPS-nya ya. Kita coba reboot. Oke teman-teman, kalau masih gagal coba VPS-nya kita reboot ya teman-teman ya. Kita restart ya. Diklik restart aja di bagian menu kontrolnya ya teman-teman. Ya, sedang proses ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai nanti kembali running.
Untuk meyakinkan kita stop dulu saja, nanti kita on kan secara manual. Oke, setelah ini betul-betul off, kita start. Oke, ini sudah start teman-teman, ciri-cirinya seperti ini. Kita coba refresh. Oke, kita ketik username dan passwordnya. Login, kemudian teman-teman pilih yang bagian App Store. Oke teman-teman, kita ketik lagi PHP, kita search, ternyata masih sama ya. Ini belum terinstall, kita coba install lagi aja. Pilih yang ini, submit, confirm. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, PHP-nya tadi kita sudah install berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang 5 itu yang versi 8.2. Oke teman-teman, di bagian message ini sudah selesai. PHP 8.1 sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali. Ternyata 8.1 nya juga tetap belum bisa jalan ya teman-teman ya. Kita cek, belum bisa jalan juga teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita coba menggunakan langkah yang ini teman-teman, menggunakan command line. Di sini sudah saya buatkan tutorialnya juga. Ini ya. Jika gagal menginstal PHP 8.1 dari menu A panel, gunakan perintah ini. Ya, kita akan coba masuk menggunakan Open Console. Ini ya teman-teman, kita coba akses dari awal. Jadi kalau error tadi teman-teman tinggal di refresh lagi aja. Ya, ketikkan saja. Oke ya, masukkan username dan passwordnya. Kalau sudah bisa masuk, kita harus jadi root. Setelah itu teman-teman ketikkan ini. Nah, yang ini tadi. Yang ini ya, saya ketik dulu. Gitu ya, yang di CLI-nya nggak usah diketik. Teman-teman enter. Nah, ini sama saja sedang mendownload. Kita tunggu sampai progresnya ini 100% atau selesai teman-teman ya. Nah, ini teman-teman progresnya ya. Kita tunggu sampai 100% teman-teman. Oke teman-teman, ini instalasinya sudah selesai menggunakan command line ya. Kita akan coba refresh di sini teman-teman. Kita ketik PHP. Nah, ini bisa ya. Alhamdulillah akhirnya bisa kalau menggunakan CLI, beres teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal yang bagian display on dashboard ini teman-teman on kan seperti ini. Ya, kemudian yang pertama PHP, kemudian MySQL teman-teman. Oke, kita on kan. Nah, tujuannya buat apa? Supaya nanti service-service yang sudah kita install atau aplikasi-aplikasi yang sudah kita install itu ada di bagian dashboard ini teman-teman. Nah, PHP dan MySQL ya. PHP 8.3 yang saya menginstalnya itu sampai hampir 6 kali ya teman-teman, gagal. Akhirnya menggunakan command line dari terminalnya yang disediakan Biznet, beres teman-teman ya. Mantap. Selanjutnya kita akan membuat website teman-teman, website untuk Nextcloud ya. Jadi yang pertama teman-teman harus menyiapkan yang namanya domain teman-teman ya. Pastikan domain yang teman-teman beli itu ada DNS manajemennya seperti ini contohnya ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan subdomain yang namanya VPS. Cara pembuatnya cukup add saja teman-teman. Setelah diklik add record ya, kemudian teman-teman ini saya contohkan record tipenya harus A, kemudian name-nya ini subdomainnya
subdomainnya nanti saya masukkan vpsku.jocovlog.my.id. TTL-nya buat standar aja 3600, value-nya alamat IP dari bisnetnya, VPS bisnet yaitu ini, tinggal di copy saja, kemudian di paste, kemudian di save. Kemudian silahkan sebelum dimasukkan ke VPS yang kita miliki, dicoba dicek di ping dulu apakah IP-nya itu sudah mengarah ke IP bisnet 148.166. Nah, ini sudah mengarah ya teman-teman ya. Teman bisa melihat aman ya, ini sudah mengarah ke alamat IP ini sama persis. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau sudah kita akan membuat webnya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal masuk di AA panel ya, di bagian website teman-teman. Nah, kemudian klik add site, domain name-nya di paste subdomain kita tadi. Kenapa nggak harus pakai subdomain? Supaya nanti kita bisa kasih protokol HTTPS-nya atau SSL-nya bisa kita pasang. Terus apakah bisa kalau kita nggak punya subdomain gimana? Boleh pakai IP-nya ini teman-teman. Jadi yang teman-teman masukkan ini. Nah, masukkan ini. Kelemahannya apa kalau menggunakan alamat IP? Kelemahannya teman-teman nggak bisa mengaktifkan SSL-nya. Ya, karena memang SSL itu disarankan menggunakan subdomain teman-teman ya. Oke, ini sudah. Yang lainnya abaikan, pastikan menggunakan PHP 8.1. Kita klik confirm. Oke, sudah beres. Kalau sudah beres teman-teman klik VPS-ku ya, VPS yang karena ini subdomainnya saya menggunakan vpsku.jocovlog.my.id. Yang pertama kita cek dulu apakah bisa mengakses. Nah, ini sudah bisa mengakses, hanya saja ini belum menggunakan protokol HTTPS teman-teman. Nah, kita akan coba mengaktifkan protokol HTTPS-nya itu di bagian SSL teman-teman ya. Mudah banget ya mengaktifkan protokol HTTPS-nya, tinggal klik SSL, tinggal pilih Let's Script yang kita dapat paket gratis teman-teman, tinggal dicentang saja VPS-nya, klik apply, kemudian klik apply and open. Teman-teman tunggu saja untuk generate sertifikatnya secara otomatis. Kemudian nanti kalau gagal ajukan lagi teman-teman. Kalau gagal lagi, ajukan lagi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Aman teman-teman. Ini sedang diproses teman-teman. Baru diverifikasi, kita tunggu saja. Nanti akan masuk di bagian sini teman-teman, tiba-tiba. Langsung diarahkan di bagian other serve ini. Karena ini yang belum not deploy ya. Nanti kalau sudah ada Let's Script-nya yang gratis, nanti akan masuk ke bagian sini. Di tab bagian yang saya arahkan lingkaran ini ya. Oke, ini gagal teman-teman, nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi, kita tutup, kita matikan dulu, kita start lagi, kita klik ini, kemudian klik SSL, Let's Script, kita ajukan lagi teman-teman. Pengajuannya kalau gagal bisa teman-teman ulang berkali-kali ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya, aman. Nah, kalau teman-teman melakukan ya permintaan SSL beberapa kali, nanti akan ada informasi seperti ini, the account has more, atau 5 kali percobaan yang gagal ya. Kita harus menunggu 1 jam. Jadi ini nanti kita menunggu 1 menit atau 5 menit lagi kita generate, itu nanti bisa teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita tunggu sekitar 5 menitan teman-teman ya, baru mengajukan SSL lagi. Oke, kita mengajukan SSL lagi teman-teman. Informasinya seperti ini, gagal nanti mengajukan lagi teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya berhasil juga tau. Ini saya coba sekitar 5 kali teman-teman ya, nggak apa-apa. Dan ini tadi saya tidak menunggu 5 menit, jadi hanya saya close, kemudian saya refresh, disuruh ada informasi menunggu 1 jam ya, langsung saya eksekusi teman-teman. Jadi ya hanya nunggu sekitar 10 detik aja. Kemudian saya pilih yang force HTTPS, kemudian di sini expirednya di 2025 ya, 2 Januari atau 3 bulan. Jadi ini lumayan dapat SSL gratis 3 bulan. Nanti kalau sudah habis nanti bisa di renew lagi teman-teman, jadi aman. Oke, selanjutnya SSL-nya sudah beres, kita akan coba akses VPS, memastikan bahwa HTTPS-nya jalan. Ini aman ya teman-teman ya, HTTPS-nya jalan.
Selanjutnya kalau sudah teman-teman, kita akan menginstal ya, menginstal Nextcloud-nya. Nah, caranya kita harus mendownload Nextcloud yang paling baru. Caranya teman-teman bisa menggunakan yang berekstensi tar.bz2 atau yang berekstensi zip. Kalau saya sarankan yang ini teman-teman ya, yang tar.bz karena ukurannya lebih kecil. Silahkan download, nanti otomatis teman-teman akan di-download yang versi paling baru teman-teman. Nah, setelah teman-teman download, nanti akan ada file tar.bz. Pastikan teman-teman sudah menginstal WinRAR ya, karena WinRAR ini bisa membaca file tar.bz ya. Silakan teman-teman ekstrak. Nah, kalau sudah teman-teman ekstrak, oke, mohon maaf teman-teman, jangan diekstrak, justru yang tar.bz ini kita upload supaya nanti nguploadnya itu bisa lebih cepat teman-teman ya. Jadi klik bagian A panel tadi, teman-teman pilih bagian website, kemudian bagian dokumen root ya, yang di sini diklik. Nah, teman-teman yang tidak dipakai dihapus saja kecuali yang user ini, kemudian klik more, kemudian klik delete, dikonfirmasi untuk dihapus. Dan silahkan upload, klik upload, kemudian upload file, cari file yang teman-teman tadi sudah download, yang ini ya, lat.tar.bz2, klik open, kemudian klik upload. Nah, teman-teman lihat ini proses uploadnya kenceng, tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Kebetulan internet saya itu uploadnya 10 megabit per second, downloadnya 40 megabit per second. Jadi semakin besar uploadnya, yang dipakai itu adalah uploadnya teman-teman ya. Upload internet teman-teman itu berapa, itu yang dipakai uploadnya, jadi bukan downloadnya. Kalau downloadnya kita kan ngambil dari AA panel ini, kita simpan di harddisk kita, itu kita menggunakan yang download. Kalau yang ini kita menggunakan upload, jadi hanya speednya 10 Mbps per second ya, kurang lebih. Dengan ukuran file 173 megabyte teman-teman, saya butuh sekitar 1 menit lebih sedikit. Nah, kalau internet teman-teman kenceng ya uploadnya lebih kenceng lagi gitu kan. Jadi memang untuk VPS miliknya dari Bisnet Geocloud ini lumayan kenceng ya teman-teman, lumayan kenceng. Yang saya ambil itu yang Neoled Pro, lumayan teman-teman. Kalau masalah bandwidth itu udah aman. Oke, ini sudah selesai upload teman-teman, 173,89 megabyte. Saya close ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan ekstrak. Nah, ini kerennya kalau menggunakan A panel ini bisa membaca yang .tar.bz2. Tinggal klik kanan, klik unzip, kita klik confirm, teman-teman bisa melihat kecepatan ekstraknya dengan ukuran segede itu teman-teman, itu berapa detik. Ini tidak saya pause teman-teman ya, biar teman-teman merasakan kecepatan ekstraknya. Kalau teman-teman ekstrak di komputer teman-teman, saya menggunakan SSD, itu cukup lama teman-teman ya, cukup lama. Kalau yang di sini cepet banget luar biasa cepet banget. Kita akan pindahkan teman-teman filenya yang Nextcloud ini, kita centang semuanya. Yang folder Nextcloud tadi kita pindahkan di rootnya ya, di vps.jocovlog.my.id maksudnya gitu ya. Kita pilih more, kita pilih cut ya, kita kembali ke rootnya di sini, kita paste teman-teman, shred 5 tambah 3 8. Oke, cepet banget. Nah, selanjutnya kita akan coba akses teman-teman yang vpsku.jocovlog.my.id, apakah bisa mengakses. Nah, bisa diakses teman-teman, tinggal kita menginstal apa itu namanya, database-nya. Oke, semudah itu teman-teman ya, cepet kan ya. Nah, cara nginstalnya teman-teman klik storage and database ya, di sini ada SQLite dan MySQL MariaDB, saya pilih yang ini. Nah, ternyata pakai MySQL yang versi 5.7 aman teman-teman. Kita buat database-nya dulu teman-teman. Di A panel mudah banget teman-teman, klik bagian database di sini, klik add db,
databasenya dimasukkan, misalkan apa ya, Nextcloud strip db, boleh seperti ini. Passwordnya jokoflog. Jadi db name-nya nextcloud.db, username-nya nextcloud strip db. Mohon maaf ya, saya ulangi, db name-nya nextcloud strip db, username-nya nextcloud strip db, passwordnya jokoflog, permission-nya local server, add to local server buka kurung nih ya. Jadi ini tidak saya ubah defaultnya. Kemudian saya cek force SSL-nya. Kemudian untuk jenis DB-nya itu menggunakan Unicode yang UTF-8. Jadi nggak serumit yang Moodle teman-teman ya. Klik confirm. Oke, sudah kita masukkan di sini database account-nya. Kita baca di sini database account itu ini Nextcloud. Passwordnya jokoflog. Database name-nya sama ya. Database host, localhost, karena ini jadi satu dengan webnya. Ini ya database name-nya aman. Oke, klik install teman-teman. Oh, loginnya kita kasih username-nya admin, passwordnya silahkan. Klik install. Oke, kita tunggu instalasinya teman-teman. Instalasinya nggak terlalu lama, ini cepet instalasinya ya. Oke teman-teman, langsung kalau sudah selesai akan disuguhkan recommended apps ya. Kita tunggu sampai loading apps ini keluar semua. Oke teman-teman, ini appsnya, apakah teman-teman mau install atau tidak? Ini saya pilih install. Ini teman-teman, cara installnya kenceng banget teman-teman kalau menggunakan yang NVMe, produknya dari Bisnet Geocloud ya, yang Neolite Pro teman-teman ya. Ini padahal hanya menggunakan CPU-nya 1 GB, RAM-nya 1 GB loh teman-teman. Lumayan kenceng ya. Ini baru proses instalasi satu-satu, kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah beres langsung lari bagian recommended file ya. Di sini sudah ada pilihan customize ya. Dan ini sudah siap digunakan sebenarnya ya teman-teman. Klik bagian dashboard saja. Sudah beres ini ya. Nah, customize-nya bisa dipilih status, kemudian weather, kemudian ada ini kalender ya, aktivitas yang terakhir. Oke, beres teman-teman ya. Kemudian di bagian file, nah ini teman-teman kalau mau mengupload teman-teman, nah ini isinya seperti ini. Kita akan mengetes uploadnya teman-teman ya. Saya akan upload sebuah video supaya nanti kelihatan kecepatannya, tapi sebelum itu saya akan mengetes speed test dulu. Pilih speed test. Servernya di sini saya akan menggunakan yang ini ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja untuk menguji berapa sih kecepatan internet yang teman-teman miliki. Klik go untuk memastikan kecepatan internet saya itu berapa, karena ini akan berpengaruh ke upload dokumennya teman-teman. Ini downloadnya 35 ya, ini karena warnet saya sedang ada yang memakai teman-teman ya. Jadi internetnya tidak hanya saya gunakan tapi untuk warnet juga. Terus uploadnya 12 Mbps ya, kurang lebih 11-12. Oke, kita tunggu sampai betul-betul downloadnya beres. Nah, semakin kenceng uploadnya internet teman-teman, semakin kenceng pula teman-teman upload di Nextcloud di VPS-nya Neolite Pro miliknya Bisnet Geo ya. Oke, uploadnya segini 12,24. Karena kalau kita mengupload berarti menggunakan speed ini ya teman-teman, bukan yang speed ini. Kalau yang ini kita download, kita ambil. Kalau ini kita memasukkan file ke internet. Oke, kita akan upload teman-teman. Uploadnya gampang, klik new, kemudian klik upload file. Kemudian kita cari, contohnya di sini kita akan upload sebuah video yang ukurannya nggak terlalu besar supaya nanti tesnya nggak terlalu lama. Yang ini ya.
atau mungkin nah ini aja, klik open. Oke, ini ada progresnya teman-teman. Terus kita akan cek di pakai text manager ya, speed yang digunakan berapa. Caranya CTRL Alt Del ya teman-teman ya. Kemudian di bagian Ethernetnya ini. Nah, Ethernetnya yang digunakan ini teman-teman. Jadi dia menggunakan maksimal speednya. Jadi uploadnya itu 13-an. Nah ini sudah proses. Dihabiskan semua teman-teman. Jadi memang cukup kenceng ya. Nah ini turun naik karena ya tempat saya baru ada yang mengakses ada yang menggunakan warnet ya, karena saya memiliki warnet teman-teman ya. Jadi wajar speednya akan fluktuatif. Nah pas kosong itu bisa mentok, pas rame digunakan warnetnya ya naik turun seperti ini ya. Jadi intinya bandwidth yang teman-teman miliki itu bisa digunakan penuh oleh VPS yang miliknya Disnet GeoCloud ya. Nah ini cepet banget uploadnya, 132 megabyte ya teman-teman, diupload menggunakan internet dengan kecepatan uploadnya 12 Mbps mentok teman-teman ini ya. Jadi bandwidthnya di internet saya itu digunakan untuk mengupload. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Menurut saya ini cukup cepat ya teman-teman, cukup cepat nguploadnya. Ini videonya teman-teman. Nah bisa di download juga. Oke, selanjutnya kita akan mendownload ini teman-teman ya. Saya akan download, klik kanan, download file. Saya simpan di bagian My Dokumen aja, langsung save. Kecepatannya teman-teman bisa melihat ini kecepatannya mentok di berapa, 40 Mbps ya teman-teman ya, sesuai dengan mentok kecepatan internet saya. Banter cepat teman-teman ya, full speed. Jadi kalau downloadnya internet teman-teman tuh lebih kenceng lagi ya bisa lebih kenceng. Nah ini downloadnya juga cepat. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kecepatan VPS dari Disnet GeoCloud. Yang saya pilih itu adalah VPS SS.1.1, 1 core, RAM-nya 1 GB, storage-nya 30 GB menggunakan SSD NVMe dengan harga per bulannya itu 119.000 teman-teman. Sangat kenceng, dia menggunakan NVMe untuk upload, download, menginstalnya juga oke. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa VPS Neoled Pro ini untuk menginstal ya, menginstal Nextcloud itu cukup lumayan kenceng, mudah, kemudian untuk uploadnya juga lumayan kenceng ya, sampai internet saya itu mentok habis untuk uploadnya 12 Mbps itu dipakai semua. Kemudian saat sudah selesai saya upload, kemudian saya download, itu juga kencengnya juga luar biasa. Bandwidth di internet saya kecepatan 40 Mbps-an itu dipakai semua. Nah kalau internet teman-teman itu lebih dari tempat saya, pasti akan lebih terasa upload dan download jika teman-teman menginstal Nextcloud di Neoled Pro. Jadi menurut saya yang diberikan Neoled Pro ini ya sesuai dengan yang dia janjikan gitu loh. Artinya kalau dia pakai SSD NVMe ya saya rasakan saat menginstal Nextcloud itu memang cukup kencang juga gitu ya. Kemudian untuk upload dan download juga saya merasakan kencang juga menggunakan aplikasi Nextcloud. Terus instalasinya juga simpel teman-teman, karena di VPS yang saya gunakan itu ya, itu sudah ada bundle sistem operasi plus AA panel. Jadi kita nggak ribet, tinggal kita menginstal service-service yang kita inginkan ya. Bahkan kita bisa menginstal multi PHP yang tadi 8.1, kalau mau menggunakan aplikasi yang lain PHP versi 7 itu masih bisa. Menggunakan MySQL yang lebih tinggi lagi masih bisa teman-teman. Jadi bisa multi PHP, multi MySQL atau multi penggunaan database dengan berbagai versi. Itu teman-teman,
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya Joko Vlog. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.